Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan 20 soal prediksi sekaligus latihan OSN IPA SMP tahun 2024. Pada video ini kita akan melanjutkan soal ke-21. Kita baca dulu soalnya. Jika panjang gelombang cahaya dari sebuah sumber tertentu dalam medium dengan indeks bias 1,5 adalah 4800 A. A di situ adalah singkatan dari angstrom ya, di mana 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10. Jadi kita tulis di sini nilai dari A biasanya ditulis dengan A, ada bulatannya di atasnya, ini singkatan dari angstrom. Nah, 1 angstrom itu nilainya 10 pangkat negatif 10 meter. Seperti ini, 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian kita baca pertanyaannya, berapakah panjang gelombang cahaya tersebut jika merambat dalam medium dengan indeks bias 1,5, 1,2 ya, maaf ya. Nah, jadi di sini ada suatu cahaya, kemudian dia itu merambat dari satu medium atau satu zat perantara yang indeks biasnya itu 1,5. Nah, pada saat 1,5 ini dia memiliki panjang gelombang atau lambda itu 4800 angstrom. Pertanyaannya, jika cahaya tersebut merambat pada suatu medium yang indeks biasnya 1,2, maka berapakah nilai dari lambdanya? Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan untuk Snellius di pembiasan ya. Jadi persamaannya adalah N1 dibagi dengan N2 sama dengan lambda 2 dibagi dengan lambda 1. Nah, ini persamaan yang menyatakan hubungan antara indeks bias dengan lambda atau panjang gelombang. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal memasukkan nilainya. 1 itu adalah asal dari cahayanya, yaitu pada indeks biasnya 1,5. Jadi N1-nya di sini kita tulis 1,5 dibagi dengan N2-nya adalah yang 1,2 ya. 1,2 sama dengan lambda 2-nya kita cari. Kemudian lambda 1-nya sudah diketahui yaitu 4800, satuannya kita biarkan angstrom karena pada jawaban juga dalam satuan angstrom. Selanjutnya kita sederhanakan persamaannya, kita bagi dengan 3, 1,5 dibagi 3 atau dibagi 0,3 ya, kita bagi dapatnya adalah 5, kita bagi juga dengan 0,3 kita akan mendapatkan 4 seperti ini kan, jadi 1,5 atau 15 per 12 juga boleh. 15 dibagi 3 dapat 5, 12 dibagi 3 dapat 4, selanjutnya tinggal kita kalikan silang atau kita sederhanakan dulu ini. 4-nya dibagi 4 habis, 4800 kita bagi dengan 4 dapatnya 12 ya. Di 12 dibagi 4800 dibagi 4 dapat 12, maka ini sisanya tinggal 1. Maka selanjutnya tinggal dikali silang. Kemudian 12, nolnya masih ada jadi 1200 ya, 1200 seperti ini. Dikalikan dengan 5, 12 kali 5 itu 60. Tambahi 02 jadi 6000 sama dengan lambda 2 atau lambda 2-nya adalah 6000 angstrom. Maka jawabannya yang A seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 22. Energi sebesar 900 Joule dikeluarkan sumber tegangan 12 volt untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Jika arus listrik yang mengalir dari sumber tegangan adalah 2,5 ampere, maka waktu yang diperlukan adalah titik-titik sekon. Oke, jadi sebelum kita kerjakan, kita tuliskan dulu yang diketahui di sini adalah energinya. Energi itu kita beri simbol W atau E juga boleh ya. W itu sama dengan 900 Joule. Kemudian di situ ada sumber tegangan yang memiliki beda potensial atau tegangan itu V, nilainya 12 volt. Jadi kita tulis 12 volt seperti ini. Kemudian mengalir arus atau kita simbolkan I, arus listrik itu simbolnya I, nilainya adalah 2,5 ampere. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan atau T? Nah, di sini kita harus bisa menghubungkan besaran-besaran yang diketahui, yaitu besaran energi, beda potensial atau tegangan, kemudian arus, lalu waktu. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita mulai dari persamaan W atau energi listrik. Energi atau W bisa kita tuliskan persamaannya adalah W sama dengan Q dikalikan dengan V. Q itu adalah muatan. Kemudian V di sini adalah tegangan, W-nya adalah energi. Maka kita bisa masukkan W itu 900, kemudian Q-nya kita tidak tahu atau kita cari dahulu ya, kemudian V-nya adalah 12. Maka kita dapat nilai Q-nya. Q itu sama dengan, tinggal dibagi ya, 900 dibagi dengan 12. Nah, kita dapat nilai Q-nya sama dengan 900 dibagi 12 itu 75 ya. Jadi kita dapatkan Q-nya sama dengan 75. Atau kita balik penulisannya, Q-nya kita tulis di ruas kiri, kemudian yang hasilnya 900 per 12 kita tulis di ruas kanan ya. 75, satuannya apa? Satuannya adalah Coulomb, atau nanti kita singkat dengan C. Ini adalah Q atau muatannya. Lalu jika kita sudah mengetahui nilai Q, maka kita bisa menggunakan persamaan berikutnya, yaitu persamaan tentang kuat arus I. Arus itu sama dengan
muatan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini kita bisa menemukan waktunya nanti sebagai pertanyaan dari soal ini ya. Yang dicari adalah waktu atau T. I-nya adalah 2,5, kemudian Q-nya itu sama dengan 75 dibagi dengan waktu atau T-nya. Kemudian kita kalikan silang 2,5 kali T atau kita tulis 2,5 T ya, kalikan ke atas itu sama dengan 75. Atau nilai T-nya itu sama dengan 75 dibagi dengan 2,5. Atau T-nya sama dengan 750 dibagi 25 ya, maka kita dapat nilainya sama dengan 30 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan sama dengan 30 detik atau 30 sekon, jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 23. Dua buah cermin datar disusun membentuk sudut 120 derajat seperti ditunjukkan gambar. Berkas cahaya datang membentuk sudut 65 derajat terhadap cermin pertama, kemudian besar sudut antara sinar datang dengan sinar pantul pada cermin kedua adalah titik-titik. Jadi di sini kita memiliki dua buah cermin yang dibentuk dengan sudut 120 derajat ya. Yang bawah yang horizontal ini cermin 1, maka yang atas otomatis akan menjadi cermin 2 ya. Kemudian pada cermin 1 ada cahaya datang membentuk sudut 65 derajat terhadap garis normal. Kemudian cahaya ini nanti akan dipantulkan di cermin 1 lalu pasti akan mengenai cermin 2 dan pertanyaannya adalah besarnya sudut antara sinar datang dengan sinar pantul pada cermin kedua. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita lihat dulu pemantulan pada cermin pertama atau cermin 1. Kita gunakan hukum Snellius pada peristiwa pemantulan, yaitu sinar datang harus sama dengan sinar pantul. Sinar datang adalah sinar yang dibentuk antara sudut datang harus sama dengan sudut pantul ya, maaf ya. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Jadi 65 derajat di sini. Maka cahaya ini harus memantul juga dengan sudut 65 derajat. Kita buat dulu garisnya seperti ini. Oke, kemudian sudut pantulnya juga di sini harus 65 derajat berdasarkan hukum Snellius ya. Maka arah pantulannya dia akan ke arah atas seperti ini. Ini adalah sinar pantul yang pertama. Kemudian pada cermin kedua juga kita harus kenai juga gaya normal di sini. Ada gaya normal yang nilainya selalu tegak lurus ya, 90 derajat dengan cerminnya. Kita nggak perlu gambar dulu dan kita tulis di sini N yang kedua. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di sini 65 derajat, kemudian yang bawah di sini pasti 90 derajat dikurang 65 karena gaya normal itu harus 90 derajat. Berarti yang di bawah pasti nilainya 25 derajat karena 25 ditambah dengan 65 itu 90 derajat. Kemudian kita perhatikan segitiga yang ada di sini. Segitiga ini jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat. Maka kalau di sini 120 derajat, di sini 25 derajat, maka jumlahnya sudah 145. Berarti sisanya adalah 35 ya. Jadi 145, kita cari dulu 180 derajat totalnya dikurang dengan 145. Dari mana dapatnya 145 ini? 120 ditambah 25 kan? Berarti 180 dikurang 145 itu jawabannya 35 derajat. Maka sudut yang atas di sini adalah 35 derajat pasti. Jumlahnya harus 180. Berarti sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sinar datang pada cermin kedua atau sinar pantul dari cermin pertama itu nilainya 90 dikurang dengan 35. Maka kita dapatkan nilainya adalah 55 derajat. Nah, 55 derajat inilah yang merupakan sudut datang pada cermin kedua. Artinya dia juga harus dipantulkan ke sana dengan sudut berapa? Sudutnya harus sama, yaitu 55 derajat juga. Pertanyaan pada soal ini adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang pada cermin kedua dengan sinar pantul. Jadi dari sini sampai ke sini nih. Ya, dari atas sampai ke bawah. Berapa sudutnya? Ya, berarti tinggal 55 derajat ditambah dengan 55 derajat. Dan jawabannya adalah 110 derajat yang opsi B. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 24. Planet Jovian merupakan planet yang materi komposisinya bukan berupa batuan maupun material padat melainkan gas. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk ke dalam planet Jovian adalah titik-titik. Jadi planet Jovian itu adalah planet-planet yang sifat atau struktur penyusunnya itu mirip dengan Jupiter yang terdiri atas gas. Nah, karakteristik planet-planet seperti itu batasnya dari Jupiter ya. Jadi kalau kita tuliskan planet itu kan kalau dimulai yang terdekat dari matahari itu kan Merkurius ya. Merkurius, kemudian Venus, kemudian Bumi, kemudian Mars, kemudian habis itu Jupiter. Nah, di sini adalah batasnya. Jadi, setelah Jupiter ke kanan, itu
planet-planetnya sifatnya itu mirip dengan Jupiter. Sedangkan kalau dari Mars ke kiri itu planet-planetnya sifatnya mirip dengan Bumi. Jadi yang sebelah kiri di sini biasanya disebut sebagai planet terestrial. Jadi planet terestrial itu adalah planet-planet yang sifatnya itu mirip Bumi. Penyusunnya berupa batuan padat, material-material keras ya seperti itu. Sedangkan setelah Jupiter, planetnya kita sebut sebagai planet Jovian. Berarti apa saja? Jupiter, kemudian habis Jupiter adalah Saturnus, Uranus, kemudian Neptunus, dan itu adalah planet-planet Jovian ya. Maka kalau kita lihat materi atau planet-planet yang termasuk Jovian, berarti yang Mars jelas salah, Merkurius jelas salah, Merkurius ini salah, Merkurius salah ya. Yang betul adalah Saturnus dan Uranus, yaitu penyusunnya mirip Jupiter, posisinya adalah Jupiter ke lebih jauh dari matahari. Jadi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan seterusnya. Jadi itu jawaban untuk nomor 24. Kita lanjut soal nomor 25, pernyataan tentang komet berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, kita lihat yang pertama. Komet merupakan planet-planet kecil, jelas salah ya. Komet itu bukan planet, jadi A itu pasti salah. Kemudian gerakannya mengelilingi planet, salah. Komet itu bersama-sama dengan planet itu gerakannya mengelilingi matahari dan dia juga memiliki orbit. Jadi tidak memiliki orbit adalah jawaban yang salah. Gerakannya mengelilingi matahari benar dengan orbit yang sangat lonjong. Nah ini betul ya, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi komet itu material debu dan gas yang memiliki orbit yang sangat lonjong dan dia itu juga berkeliling atau mengelilingi matahari atau dia memiliki revolusi terhadap matahari. Oke, jadi seperti itu pembahasan pada video kali ini. Kita sudah menyelesaikan 25 soal latihan OSN IPA untuk jenjang SMP, khususnya adalah bagian yang berkaitan dengan bidang fisika. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.